Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anita, selamat pagi Pak Siswa, rekan CGP Rekognisi Angkatan ke-9 dari Fasilitator Pemandu Bu Sisi Emi. Dalam kesempatan ini kita bertiga akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi kepada rekan CGP seangkatan, yang mana ini untuk demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Baik Bapak Ibu, Pak Siswa, Bu Anita, mari kita mulai dengan berdoa dulu agar kegiatan praktek hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan di skenario bahwa supervisor yang pertama kali nanti praktek adalah saya, Octavian Anisafiana. Kemudian yang kedua supervisor adalah Bu Anita Emma. Kemudian supervisor yang ketiga, urutan yang ketiga adalah Pak Siswa Soekarno. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja untuk praktek coaching supervisi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pada kesempatan yang pertama adalah saya selaku supervisornya, kemudian Bu Anita selaku coach dan Pak Siswa sebagai coachee. Apa yang sudah kami cantumkan di script editor, skenario mudah-mudahan bisa mewakili pada praktik coaching di siang hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim untuk prasepervisinya. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu, kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi ya. Apakah Ibu sudah melihat atau memahami apa yang dimaksud di LMS di rubrik penilaiannya Ibu? Siap, sudah Pak. Baik, mohon izin untuk menanyakan kompetensi coaching Ibu Anita, apa yang ingin dikembangkan Ibu? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi tentang pertanyaan berbobot Pak. Oke. Kemudian di pertanyaan berbobot, kompetensi yang lebih spesifik Ibu yang ingin diobservasi. Kompetensi yang lebih spesifik yaitu pertanyaan yang terbuka, yang bersifat terbuka dan eksploratif Pak. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa Ibu? Indikatornya pada saat saya memberikan pertanyaan yang tidak menjustis, mengarahkan, dan memberikan saran kepada coach. Oke. Baik, terima kasih Bu Anita, semoga praktik coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Monggo Ibu Coach, Ibu Anita, dan Pak Siswa sebagai coach dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Siswa. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya Pak Siswa? Baik, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Siswa sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita malam ini. Begini Bu Anita. Ya. Iya Pak. Begini Bu Anita, saya sedang memikirkan kondisi sekolah saya Bu, terkait literasi sekolah. Saya yang masih perlu ditingkatkan, saya lihat pada rapor mutu sekolah saya ini Bu. Pada tahun 2022, pada aspek literasi sekolah belum menunjukkan hasil yang baik, dan saya merasa khawatir tentang literasi sekolah ini
bagaimana cara melakukan penumbuhan budaya literasi di sekolah saya. Baiklah, kemudian apa ini yang ingin Pak Siswo capai dalam pertemuan ini? Banyak hal wanita yang ingin saya dapatkan, terutama saya ingin mendapatkan panduan atau solusi bagaimana cara meningkatkan literasi budaya sekolah. Harapan saya pada rapor mutu sekolah saya pada tahun 2023 hasilnya meningkat jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Kan tidak lucu, Bu, kalau tidak ada peningkatan sedikit pun terkait literasi sekolah saya, Bu. Baiklah, sebuah harapan yang luar biasa ya Pak Siswo. Itu menunjukkan bahwa Pak Siswo memiliki semangat yang baik untuk melakukan pembenahan di sekolah. Sekarang, mari kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Siswo selanjutnya agar terlihat jelas apa yang bisa kita uraikan bersama. Pak Siswo, mari kita gali lebih dalam tentang situasi yang Pak Siswo alami. Sesungguhnya saya ingin mengetahui kira-kira yang membuat nilai literasinya rendah di sekolah, kenapa ya Pak? Yang saya ketahui di sekolah saya, murid-murid di sekolah saya itu belum secara maksimal, Bu, dalam meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku yang mereka sukai. Kebetulan buku-buku yang di sekolah miliki tidak banyak. Kebanyakan buku pelajarannya sudah jarang digunakan, seperti kurtilas yang menumpuk karena diganti dengan buku kurikulum Merdeka. Apakah anak-anak tertarik dengan buku bacaan yang ada di Begitu, sekolah, Bu Pak? Anita. Oke, iya Pak. Kelihatannya sih kurang menarik, Bu. Iya. Ya, karena buku yang sesuai minat anak jumlahnya terbatas. Kelas juga polos, tidak ada hiasan atau bacaan yang membuat mereka tertarik. Iya iya Pak. Jadi anak-anak jarang membaca buku dan sekolah tidak punya banyak buku literasi ya Pak. Selama ini usaha apa sih yang sudah Pak siswa lakukan untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah? Sebenarnya saya sudah membuat program sederhana dan sudah saya jalankan. Tapi walaupun belum sepenuhnya sempurna, membuat lingkungan sekolah yang dihiasi bahan yang kaya teks seperti pojok literasi di setiap kelas, yang tadinya kelas itu bersih, rapi, tidak ada tulisan, sekarang kelasnya penuh dengan tulisan atau hiasan dinding. Seperti gambar karya anak, tulisan quote, keyakinan kelas, hasil proyek, hiasan-hiasan dinding, juga buku-buku yang kami pajang di kelas, walaupun jumlahnya baru sedikit, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Pak, apakah di sekolah Pak siswa memiliki gedung perpustakaan? Kan bisa dimanfaatkan buku-buku dan ruangan tersebut. Kebetulan, Bu, sekolah kami tidak memiliki perpustakaan karena lahan untuk membangun gedung perpustakaan tidak ada. Lahannya terbatas, Bu. Jadi selama ini usaha Pak siswa apa saja untuk memenuhi kebutuhan buku-buku bacaan tersebut? Ya, kami menggunakan buku bacaan yang sudah ada, walaupun terbatas untuk digunakan anak-anak untuk membaca sebagai penumbuhan budaya literasi. Tapi kadang-kadang anak-anak juga bisa membawa buku bacaan yang dimiliki di rumah nanti untuk dibawa ke sekolah dan mereka biar saling tukar menukar buku bacaan. Wah, sebuah ide yang Begitu, cemerlang Bu Anita. yang sudah dilakukan untuk memenuhi kekurangan buku tersebut.
Nah, sekarang kembali lagi pada keinginan Pak Siswo untuk meningkatkan budaya literasi sekolah. Apakah yang sudah Pak Siswo lakukan tadi sudah cukup untuk dilakukan? Sepertinya sih masih belum cukup, Bu, untuk melakukan perubahan yang signifikan selain pembuatan buku, terus mengubah lingkungan sekolah yang kayak teks, seperti harus ada teladan yang baik, dimulai dari guru juga. Jika guru memiliki keteladanan dalam literasi murid-murid, pasti juga akan terbiasa melakukan budaya membaca, Bu. Oke, maksud Pak Siswo, apakah Pak Siswo juga akan menyusun program untuk meningkatkan kompetensi literasi guru? Betul sekali, Bu Anita. Nah, apa? Kenapa saya Hah? terpikirkan untuk membuat sebuah kegiatan Pak atau Wahyu, melakukan pelatihan yang membuat kompetensi guru juga meningkat, seperti memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di sana pasti banyak materi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam literasi sekolah. Oke, langkah yang tepat Pak Siswo. Kalau boleh saya simpulkan, untuk menumbuhkan budaya literasi sekolah tadi, Pak Siswo sudah menyebutkan pada lingkungan fisik sekolah dengan menyediakan bahan bacaan yang menyenangkan, menghias lingkungan sekolah yang kaya bahan teks, dan menyediakan waktu khusus untuk membaca. Nah, apakah itu semua sudah cukup Pak Siswo? Bagaimana dengan pembelajaran guru di kelas? Betul sekali, Bu. Pembelajaran guru di kelas, saat saya lakukan supervisi di kelas, masih banyak guru yang melakukan proses pembelajaran yang tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini juga menjadi faktor budaya literasi yang tidak menyeluruh, Ibu Anita. Oke, terus apa nih yang dilakukan Pak Siswo terkait proses pembelajaran tersebut? Ya, terus saja saya akan meminta seluruh guru menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan satu lagi ke depan, saya akan bekerjasama dengan perpustakaan daerah agar bersedia melakukan kunjungan perpustakaan keliling ke sekolah saya. Oke. Semoga cara-cara yang sudah dipikirkan Pak Siswo tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira apakah semuanya akan berjalan dengan baik dan tidak ada tantangan, Pak? Ya, semoga dapat terlaksana. Kalaupun ada kendala seperti yang paling sulit untuk menghadirkan mobil keliling perpustakaan daerah, karena saya belum pernah mencobanya dan saya akan berkoordinasi dengan seluruh guru di sekolah saya, wali murid, dan komite sekolah ataupun dinas untuk mendapatkan mendukung dari ide-ide saya. Baiklah, sungguh menarik nih Pak diskusi kita kali ini. Sekarang Begitu, Ibu kesimpulan Anita. apa yang Pak Siswo dapatkan dari sesi coaching kita saat ini, Pak? Saya mendapat banyak pencerahan sekaligus banyak menemukan ide setelah kita melakukan coaching saat ini, Bu. Ternyata banyak manfaatnya setelah pembicaraan kita malam ini. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa kurangnya minat literasi anak di sekolah, saya dapat meningkatkan melalui penumbuhan budaya literasi sekolah, melalui lingkungan fisik sekolah seperti menyediakan bahan bacaan yang menyediakan dengan manfaat buku-buku yang tersedia, Bu, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, pas banget nih Pak. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan Pak Siswo selanjutnya? Saya akan memastikan bahwa komunikasi tetap terbuka dengan seluruh stakeholder sekolah. Saya akan membuka pintu untuk masukan, ide, dan umpan balik dari mereka.
berkomitmen untuk menjalankan rencana ini, saya akan segera mengambil langkah-langkah strategis yang telah kita diskusikan. Bagus Pak Siswo. Saya akan terus berkomunikasi dan mendukung Pak Siswo sepanjang proses ini. Terima kasih atas percakapan ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Anita atas bimbingan dan dukungan Bu Anita. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan ini sekarang. Sama-sama Pak, semoga sukses ya Pak Siswo. Amin. Oke, baik Bapak, Ibu, Coach, dan Bapak Coach, terima kasih sekali, luar biasa ya praktik coachingnya. Oke, mohon izin Ibu Coach untuk bisa saya menyampaikan hasil observasi pada saat supervisi, Ibu ya. Ibu tadi sudah mencatat yang terlihat dan apa yang Ibu dengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian serta asumsi. Ibu juga fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Begitu Bu? Iya Pak, tadi saya udah sangat serius untuk mendengarkan aktif, kemudian mencatat kata-kata kunci saat saya akan mendengar ada kalimat yang diulang oleh kunci. Oke, mohon izin Ibu, kita melakukan pembicaraan di pasca supervisinya yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah dilakukan Ibu? Sudah Pak, saya berusaha mengambil dari hasil mendengarkan aktif, yakni menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan, bersifat terbuka, dan eksploratif dengan struktur kalimat terbuka. Jadi ini membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Membantu coach dengan membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian diajukan di momen yang tepat. Tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan. Merupakan pertanyaan yang pas, coach sudah siap memprosesnya. Ibu, luar biasa sekali Ibu hasil observasi saya, bebas dari penilaian dan asumsi, dan Ibu fokus pada area yang ingin dikembangkan, tadi berdasarkan juga dari hasil percakapan. Jadi Ibu, nun sewu, sekiranya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan di kemudian hari Ibu, di kedepannya saat tadi panjenengan sudah melakukan praktek coaching, Ibu silakan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendorong agar coach segera melakukan tindak lanjut yang maksimal setelah mempunyai rencana aksi, Pak. Oke. Terima kasih Ibu, semangat terus. Terima kasih Bapak coaching, terima kasih atas praktek coaching hari ini. Jadi mohon izin untuk memutus itu dulu ya Bu, memutus. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bapak Siswa. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Siswa. Nah, Pak Andi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Andi. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Andi. Pada kegiatan coaching kita hari ini, antara coach dan coach yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Okto adalah kompetensi apa yang akan Pak Okto kembangkan pada coaching kali ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Siswan sebagai supervisor pada kegiatan coaching praktek kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bapak, yaitu yang pertama mengenai kehadiran atau presence saya secara penuh pada sesi praktik coaching ini. Kemudian lalu bagaimana saya akan mendengarkan secara aktif dan bagaimana saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Siswa. Bagus, Pak Okto. Lalu untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang secara spesifik pada rencana aksinya Koji dalam hal ini Pak Siswa, di mana nantinya agar Koji dapat merencanakan hal-hal yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di-share kepada saya. Luar biasa, Pak Okto. Yang terakhir, Pak Okto, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachingnya saya dapat menemukan strategi dalam mengatasi permasalahannya Bapak, dan bagaimana coach saya bisa menemukan solusi juga dari permasalahan. Bagus, Pak Okto. Dari 3 pertanyaan saya tadi, Pak Okto sudah menjawabnya dengan lengkap sesuai dengan alur Tirta. Tinggal pelaksananya nanti akan saya amati. Semoga sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan. Yang Bapak rencanakan. Amin, amin, matur nuwun, terima kasih Pak Siswa. Saya juga berharap semoga berjalan sesuai dengan alur kita dan coach saya dapat menemukan solusinya, Pak. Baik, Bapak. Semoga secara coaching ini akan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bisa saya mulai Pak Siswa? Ya, silakan. Oke, izin Ibu Koci, Bu Anita, apakah sudah siap Ibu? Siap Pak. Oke, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Ada apa gerangan ini untuk meminta saya bertemu? Apa tujuan pertemuan kita kali ini Bu? Oke, begini Pak Andi, saya tuh ingin bertemu dengan Pak Andi. Saya itu sedang dalam kebingungan menghadapi beberapa murid saya yang tidak ingin ikut pembinaan lomba storytelling bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Saya ingin nantinya dari diskusi kita, saya menemukan cara untuk membuat murid saya mau dan bersemangat ikut storytelling bahasa Inggris. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu. Storytelling dalam bahasa Inggris ya Bu. Kapan pelaksanaannya Bu? Masih lama sih Pak, di minggu keempat di bulan Desember ini. Oh, syukurlah. Berarti Ibu masih ada waktu ya untuk mengupayakan tujuannya akan sukses. Iya Pak, mengingat ini agenda tahunan dan setiap tahunnya SMP Negeri 4 itu mengirimkan wakil. Dan alhamdulillah murid kami itu dapat masuk 3 besar Pak. Wah, luar biasa Ibu. Jadi tahun ini Ibu tidak mau melepaskan dan ingin meningkatkan target dari tahun sebelumnya ya? Ya tepat sekali Pak, jadi tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke. Baik, menurut Ibu sekarang posisinya di mana jika dilihat dari skala 1 sampai 10 untuk
dapat mencapai tujuan kemenangan dari Ibu? Mungkin saya berada di skala 5, Pak. Mengingat baru 2 murid bersedia ikut pembinaan dari 5 orang yang direncanakan mewakili SMP Negeri 4. Oh, jadi demikian. Terus Ibu ingin mencapai skala berapa nantinya? Saya ingin mencapai skala 8, Pak. Mengingat skala 10 itu sulit sekali rasanya saya wujudkan untuk saat ini. Oh, begitu. Jadi Ibu menginginkan nantinya akan berada di skala 8 dan karena merasa angka 10 terlalu sulit untuk dilaksanakan. Benar demikian ya, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian apa yang dirasa kesulitan yang Ibu alami? Kesulitan yang saya alami jika saya ingin di skala 10 itu berarti target saya adalah murid saya lolos sampai tingkat provinsi di Jerman, Pak. Melihat situasi kondisi saya targetkan murid saya itu di angka 8, di mana anak-anak saya bisa mendapatkan 3 besar di tingkat provinsi. Wah, luar biasa. Semoga nantinya Ibu dapat merealisasikannya ya. Kira-kira menurut Ibu, langkah awal Ibu yang harus dilakukan untuk mencapainya apa ya? Tentu saja saya harus dapat memilih dan membina 5 murid untuk jadi peserta storytelling. Kemudian bagaimana Ibu dapat memilih calon pesertanya? Mungkin saya akan melihat hasil asesmen formatifnya selama di kelas dan juga menyandingkan dengan asesmen sumatifnya, Pak. Siswa dengan nilai tertinggi akan saya minta untuk ikut pembinaan. Apakah strategi Ibu tersebut kira-kira tidak akan menemui halangan? Saya rasa ada halangannya, Pak. Belum tentu anak yang mendapatkan nilai tinggi tersebut itu bersedia dan bersemangat ikut storytelling. Kenapa demikian, Bu? Karena biasanya mereka sudah ada olimpiade mata pelajaran lain yang akan diikuti dan ingin konsentrasi pada olimpiade tersebut. Oh, begitu ya. Nah, menurut Ibu, ada tidak hal yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui ingin tidaknya mereka ikut storytelling bahasa Inggris, Bu? Ada, Pak, saya akan menyiapkan 10 murid dengan nilai teratas, lalu 10 murid tersebut akan saya wawancara mengenai minat, semangat, dan komitmen mereka ikut storytelling. Wah, itu yang luar biasa, Ibu. Dengan demikian, Ibu akan mendapatkan calon peserta yang mempunyai kemampuan dan kemauan. Kira-kira kapan ya Ibu akan memulai melakukan rencananya? Saya ingin mulai minggu depan setelah anak-anak menyelesaikan asesmen sumatif mereka, Pak, dan telah keluar hasilnya. Jadi, saya dapat melaksanakan langkah selanjutnya yaitu wawancara minat murid. Bagus. Dan untuk menjaga komitmen Ibu, kapan-kapan saya dapat mengetahui perkembangannya ya. Kapan kita agendakan lagi pertemuan kita, Bu? Baik, Pak, insya Allah 10 hari ke depan saya akan kirim info lewat WA dan 2 minggu lagi kita bertemu untuk membahasnya kembali. Semoga Pak Andi ada waktu nantinya. Baik Ibu, insya Allah saya akan luangkan waktu yang seperti ini. Karena saya juga penasaran nih akan hasilnya. Semangat selalu ya Bu, untuk menggali potensi dan minat generasi penerus bangsa. Nah, semoga pastinya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan. Amin, amin. Terima kasih Pak Andi. Sungguh saya merasa tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Siswa. Alhamdulillah sehat. Pak Siswa sendiri apa kabar? Ya, tadi saya mengamati praktek kucing yang Pak Okto dan Bu Anita lakukan. Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik sesuai alur tirta, di mana terdapat tujuan pertemuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Saya ingin mengkonfirmasi kepada
Pak Okto selaku coach, apa indikator keberhasilan praktek coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Anita? Indikator keberhasilan dari praktek coaching kami tadi ya Pak adalah terrealisasinya rencana aksi yang sudah disepakati oleh Coach Pak. Baik, jadi rencana aksinya seperti apa Bapak? Begini Pak, strategi-strategi dari Ibu Anita untuk mendapatkan murid yang memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk bisa ikut storytelling bahasa Inggris, gitu Pak. Oke, dan bagaimana Bapak merefleksikan coaching yang telah berlangsung tadi? Apakah sesuai dengan kompetensi yang Bapak inginkan? Baik Pak, di awal tadi saya mengatakan kompetensi yang saya ingin kembangkan, yaitu yang pertama mengenai present, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan hal tersebut kira-kira sudah saya lakukan Pak. Alhamdulillah dari pertanyaan yang eksploratif, muncul strategi, ide, kemudian ada rencana dari Ibu Anita sendiri, yang mana hal-hal tersebut merupakan solusi bagi beliau atau coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Pak. Benar sekali Pak Okto. Untuk selanjutnya, untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan performa Bapak kapan kita akan melakukan pertemuan lagi? Kapan ya? Insya Allah 2 minggu Pak. Katanya lagi saya ada janji dengan coaching yang terkait tadi di pembelajaran yang ada di kelas. Baik Pak Okto, semoga sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa. Pak. Terima kasih Pak Siswa atas keluangan waktunya dan pencerahannya semua ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswa. Assalamualaikum Pak Siswo. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat pagi Pak Siswo. Selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Siswo? Alhamdulillah baik Bu Anita. Oke, baik. Pak Siswo, sesuai kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan melakukan praktek coaching antara Pak Siswo dan Pak Andi. Nah, sebelum itu saya akan ada pembicaraan terlebih dahulu kepada Pak Siswo. Boleh ya Pak? Ya Bu. Oke. Sebelumnya Pak Siswo sudah sebelum Pak Siswo melaksanakan coaching dengan Pak Andi, saya izin memberitahukan rubrik penilaian yang akan saya nilai, yaitu tentang bagaimana Pak Andi, Pak Siswo bisa present, kemudian bisa mendengar coaching dengan aktif, bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan sejauh mana bisa memberdayakan coaching. Saya juga akan mengamati jawaban coach apakah sesuai dengan pertanyaan coach. Dan jangan lupa Pak Siswo juga harus sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Pak? Boleh Bu. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Bapak ingin kembangkan? Ya, keterampilan yang saya ingin kembangkan yaitu kemampuan present, hadir penuh bagi coaching. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif dan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, dan semuanya sesuai dengan alur tirta dan rasa. Oke, Pak Siswo.
Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, Itu, Bu. menurut Pak Siswo, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dan dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Anita. Oke. Pak Siswo ingin mengembangkan kompetensi mendengar dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengapa mau mengembangkan di 2 poin itu, Pak? Agak kurang cermat, Bu, dalam mencari kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Kemudian saya juga butuh sekali berlatih mencari pertanyaan berbobot yang di dalamnya dari jawaban Koci untuk lebih menggali apa yang diinginkan Koci. Oke, kemudian bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini? Kalau saya, Bu, saya rasa saya sudah siap nih dan berusaha akan melakukan coaching dengan sebaik mungkin, Bu. Oke, terima kasih Pak Siswo sudah siap melaksanakan coaching. Kemudian kira-kira apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya sih, saya bisa berlatih kucing dengan alur tirta dan bisa menguasai kompetensi kucing dengan baik. Dan kucing bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke. Baik Pak Siswo, semoga harapan Bapak untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, sekaligus mempraktikkan kompetensi coaching bisa terlaksana dengan maksimal. Silakan melaksanakan observasinya dengan Pak Andi ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Siswo. Selamat pagi Pak Siswo. Selamat pagi Pak Siswo. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Sehat? Alhamdulillah sangat baik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sangat baik Pak Siswo. Saya ingin curhat nih Pak mengenai murid. Pak Siswo menjadi coach ya. Ya, terima kasih Pak Siswo atas berkenan untuk menjadi coach. Pak Andi. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Siswo. Ya Pak Andi. Iya Pak Siswo. Ya, kemarin membuat janji bersama dengan saya. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya Pak Andi? Iya Pak Siswo ada. Saya ingin curhat nih Pak mengenai murid saya dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Pak Andi. Semoga nanti bisa mencerahkan masalah yang Pak Andi hadapi. Kira-kira apa nih harapan yang ingin Pak Andi capai? Gini Pak, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif di kelas saya. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran Pak. Jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang
kondusif setelah murid berganti jam pelajaran gitu Pak Andi. Gimana Pak? Maaf. Oh, Pak Andi ingin menciptakan kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan Pak. Situasinya seperti apa Pak Andi? Gini Pak, setelah jam olahraga berakhir, biasanya nih murid-murid tidak langsung ke kelas Pak, mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, pun mereka masih asik dengan jajanannya Pak, dan kurang memperhatikan pembelajaran dari saya. Terus apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas saya, Pak. Situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid yang bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan mereka akan merasa senang dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Pak. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang Pak saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin masih di angka 6, Pak. Menurut Pak Andi, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan bisa membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Okto dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang kami cantumkan di RPP saya nantinya, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Menurut Pak Okto, solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa ya? Meminimalisir hambatan. Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Pak. Ya, saya akan secepatnya. Apa ya, Pak Okto ya? Ya, Pak. Suara saya terdengar, Pak? Halo, suara saya terdengar, Pak? Pak siswa, suara saya terdengar? Oke, saya akan terdengar. Ya, oke kalau begitu. Sekarang rencana Arab. Ya, terdengar. Ya. Terdengar. Oke kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Rencana Bapak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, Pak, dan senang dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Jadi, apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Ya, sekitar target saya 1 minggu, Pak.
Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak? Janjian lagi ya Pak, minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju Pak? Oke, setuju. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa Pak Okto, hebat. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul Pak? Iya betul, iya. Betul Pak Siswa, iya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Pak Siswa, alhamdulillah saya ada pencerahan Pak dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yakni dengan menerapkan teknik stop Pak, mindfulness ya, dengan iringan musik yang instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulainya dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar Pak. Wah, keren, keren. Terima kasih sekali Pak sudah menemani. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik Pak Okto. Keren sekali Pak Okto. Iya Pak, terima kasih sekali Pak sudah memberikan coaching kepada saya Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak. Masih di mute Bu, masih di mute. Assalamualaikum Pak Siswo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak Siswo, tadi Pak Siswo sudah melaksanakan praktik coaching bersama Pak Andi ya Pak. Baik Pak. Pak Siswo tadi sudah melaksanakan observasi praktik coaching terhadap Pak Andi ya. Ya Bu. Bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi di praktik coaching tadi? Alhamdulillah baik Bu. Ada 3 kompetensi yang sudah saya lakukan dengan lancar dan mudah sesuai dengan alur tirta dan rasa. Oke. Apa nih yang membuat Pak Siswo menilai demikian? Penuh untuk menemukan kata kunci menggunakan kalimat pertanyaan terbuka dan eksploratif. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, Bu. Oke, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan observasi, itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah berusaha presence, hadir secara utuh, menemukan kata kunci dalam jawaban-jawaban kunci, kemudian menggunakan kalimat pertanyaan terbuka dan eksploratif. Kemudian Bapak juga tidak memberikan judge pada coaching. Bagaimana Bapak mendengar pendapat saya ini, Pak? Menurut
pendapat saya dengan pengamatan Ibu. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian dari diskusi kita kali ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Bapak untuk apa ya, yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, saya akan menggunakan pertanyaan terbuka, Bu, yang lebih efisien, sehingga Kucip bisa segera menentukan rencana aksinya dalam menentukan solusinya, Bu. Kemudian kapan nih Bapak akan laksanakan? Kemudian siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu saya itu rekan sejawat, Bu. Kemudian kapan akan Bapak laksanakan? Segera mungkin, Bu. Oke, terima kasih Pak. Sebagai penutup, apa yang Bapak bisa dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan bahwa coaching itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke. Baik Pak, semoga Bapak menemukan pengalaman yang lebih untuk bisa mempraktikkan coaching lebih baik ya Bapak. Kemudian Bapak Demikian, bisa Bu. mempraktikkan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang bisa Bapak bisa dapatkan dari pengalaman ini bisa dipraktekkan kembali dalam praktek coaching berikutnya. Semoga Bapak bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih Pak Siswo atas praktik coachingnya terhadap Pak Andi. Semoga sukses ke depannya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.